waktu untuk kami sedikit informasi terkait dengan proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ini kan sudah berjalan dan ada 4 kandidat yang tentunya siap maju menuju Pilkada 2024. Tetapi hal ini masih dalam proses, ada verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh penyelenggara dan juga pengawas sendiri. Nah, ini sejauh ini bagaimana komentar dari Bawaslu sendiri melihat dari 4 kandidat ini dengan persyaratan-persyaratan mereka, apakah sudah memenuhi atau seperti apa? Silakan. Terima kasih Bung Yuris, selamat pagi untuk kita semua. Terkait dengan proses pendaftaran bakal calon mulai berawal dari tanggal 27 hingga berakhir 29, kami dari sisi Bawaslu melihat tahapan-tahapan yang didaftarkan oleh setiap bakal calon, yaitu ada hal-hal yang kita temukan. Di dalamnya ada syarat calon, syarat dokumen calon dan dokumen persyaratan calon. Ini yang kami temukan ini dokumen persyaratan calon ini yang masih kekurangan di antara 4 kandidat ini. Jadi kami tidak menunjuk pada salah satu calon, namun 4 calon ini sama halnya, sehingga pernah kami sudah sampaikan juga di forum waktu itu, minimal dari bakal calon atau dari gabungan partai politik atau LO-nya harus komunikasi dengan penyelenggara atau dalam hal ini KPU, sehingga bisa maksimalkan beberapa syarat calon yang kekurangan itu. Sehingga kami dari Bawaslu tegaskan agar hal ini harus dilengkapi oleh setiap bakal calon. Kami takutnya jangan sampai ada hal-hal yang akan timbul di kemudian hari saat penetapan verifikasi faktual atau pembetulan dokumen calon itu, mulai dari tanggal 6 hingga tanggal 8 September nanti. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Dari pantauan pengawas sendiri, proses pelaksanaan pendaftaran kemarin ini menurut kacamata Bawaslu sudah seperti apa sih? Kalau menurut pandangan kita dari Bawaslu, memang semua tahapan proses mulai dari tahapan syarat calon, terus dokumen pendaftaran bakal calon, kami rasa sudah sesuai dengan target, sesuai dengan PKPU, sudah sangat sesuai. Tidak ada hambatan, hanya cuma kesalahannya itu, bukan kesalahan tapi kekurangan, itu kembali ke para calon untuk bagaimana melengkapi administrasi untuk masuk ke tahapan selanjutnya untuk ikuti dalam proses pilkada atau tahapan kampanye, penetapan bakal calon hingga pada akhirnya penghitungan nanti. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Nanti kan ada proses verifikasi faktual kembali untuk melihat. Nah, ini adakah satu ketegasan kepada penyelenggara sendiri sehingga dalam proses ini apabila ada dari bakal calon yang belum memenuhi syarat ini harus segera ditindak tegas, ini seperti apa mungkin? Baik, kami dari sisi pengawasan kami ingin atau mempertegas kepada setiap bakal calon agar saat verifikasi faktual nanti harap supaya semua dokumen syarat calon dan syarat bakal calon harus terpenuhi. Kami takutnya jangan sampai ketika tidak terpenuhi, itu kami sudah curiga bahwa akan terjadi potensi. Makanya harapan kami supaya ketika salah satu bakal calon tidak memenuhi syarat saat verifikasi faktual, jelas teman-teman dari penyelenggara akan men-TMS-kan. Hal ini kita antisipasi. Ketika itu terjadi, kita harap supaya setiap bakal calon yang tidak memenuhi syarat saat penetapan verifikasi faktual harap supaya menerima dengan legowo. Tidak boleh ada terkesan bahwa ini penyelenggara yang bermain sehingga kami ditemeskan atau ini begini. Itu sebenarnya salah, bukan penyelenggara yang membuat putusan itu. Karena setahu kami dari Bawaslu, kami ikuti tahapan-tahapan yang dari KPU keluarkan ini sangat jelas. Ini kembali kesadaran pada partai politik, bakal calon dan partai pengusung sama LO-nya. Ini yang harus berperan maksud kami. Sehingga ada apa-apa ke depan, berarti bukan tanggung jawab
penyelenggara atau tanggung jawab kita dari sisi pengawasan. Nah, itu yang kita harapkan supaya harus mengerti ketika tidak memenuhi syarat di TMS kan, ya terima apa adanya begitu. Oke, baik Pak. Dari proses pelaksanaan kemarin, kita belajar dari kemarin bahwa euforia dalam mendukung setiap bakal calon itu hal biasa. Namun ini masih ada melibatkan anak-anak. Nah, ini bagaimana kacamata Bawaslu menyikapi? Nah, memang betul. Salah satu contoh, menurut pantauan kita kemarin memang banyak sekali, bukan dari personal calon, namun 4 calon ini banyak juga dilibatkan anak di bawah umur, anak-anak sekolah. Nah, namun saat ini kami tidak bisa bertindak tegas karena kita juga menunggu perintah dari atasan untuk mengeksekusi atau menindaklanjuti laporan dugaan-dugaan seperti dilibatkan anak sekolah, anak di bawah umur. Nah, itu juga kami tunggu petunjuk dari pusat. Ketika saat penetapan calon, nah, di situ diumumkan lalu ditetapkan atau memberikan informasi untuk tahapan masuk ke dalam tahapan kampanye. Disitulah pasti kita harus sudah ada pertegas dari sisi Bawaslu, kita akan pertegas hal itu. Nah, jadi setiap para calon yang mau kampanye, mau sosialisasi, minimal anak di bawah umur tidak boleh terlibat. Nah, terus terkait dengan dari pegawai negeri atau ASN, nah, itu juga harap supaya boleh. Nah, itu ada dari Menteri tentang pemberdayaan aparatur sipil negara sudah menyampaikan juga ASN wajib menghadiri tim calon yang berkampanye, namun dia pasif. Dia tidak terlibat politik praktis. Dia hanya bersifat pasif dan mendengar aja. Itu sudah ada instruksi juga dari Menpan RB. Oke, baik Pak. Karena proses penetapan bagi bakal calon ini siapa yang nanti betul-betul sesuai dari hasil verifikasi yang bisa maju, adakah satu himbauan kepada masyarakat kita sehingga hal ini tidak boleh ada terprovokasi dengan berbagai isu-isu yang akan berkembang nantinya? Silakan. Terima kasih Bung Juris. Hal ini sangat penting juga bagi kita semua. Kita maunya ini kan masyarakat maunya itu aman, damai, sehingga kita menciptakan pemimpin yang baik untuk membangun daerah kita, sehingga penyampaian kita dari lembaga pengawasan terhadap masyarakat ini juga saya mau sampaikan, masyarakat harus mengerti terkait dengan tahapan pendaftaran calon dan persyaratan calon. Masyarakat harus pahami ketika besok salah satu calon tidak memenuhi syarat saat verifikasi faktual nanti, kami harap supaya masyarakat tidak boleh terprovokasi dengan calon yang tidak memenuhi syarat ini atau dari tim gabungan atau LO. Kami harap supaya tidak mudah terprovokasi, itu kunci. Alasannya apa? Supaya kita menjaga Kabupaten Bovendigul, terutama masyarakat di Kabupaten Bovendigul, untuk sama-sama kita menciptakan pilkada ini dengan baik. Itu tujuan kita, Pak. Oke, baik. Apa pesan yang mau disampaikan kepada partai politik dan juga kepada masyarakat sendiri sehingga bersama-sama kawal setiap tahapan pilkada ini dengan baik, dengan santun, agar kita menjaga kedamaian itu tetap ada di Bovendigul? Silakan. Pesan kita untuk seluruh partai politik, bakal calon, bahkan seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul agar kami penyelenggara tidak bisa jalan sendiri. Kita mesti harus saling baku backup, saling baku bantu terhadap proses berjalannya pesta demokrasi ini. Sehingga harapan kami menyampaikan pada saat ini juga untuk partai politik, setiap para bakal calon, TNI, Polri, seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, mari kita satukan, saling berkomunikasi, saling satu pemahaman,
untuk guna menciptakan pilkada ini dengan baik, aman, sesuai dengan demokrasi di Indonesia ini, agar kita bisa menciptakan pemimpin yang terbaik, berwibawa untuk membangun masyarakat dan Kabupaten Bovendigul. Adakah hal-hal lain yang mungkin belum sempat disampaikan? Saya pikir cukup. Oke. Terima